Bab 1251. Pada saat yang sama, dia akan mengintimidasi keluarga Tisleton dengan identitasnya sebagai Marsekal Agung agar tidak main-main dengan Lesi lagi. Tiba-tiba, kepala pelayan bergegas masuk. Tuan Muda Clyde, sesuatu yang buruk. Ketika dia masuk, kata-katanya berhenti di tengah kalimat setelah melihat adegan berdarah di depannya. Clyde, kepala keluarga, anggota tubuhnya dipotong. Berbaring menyedihkan di genangan darah, dia berada di ambang kematian. Merasa kedinginan mengalir di punggungnya, kepala pelayan berteriak, siapa yang berani begitu kejam pada Tuan Muda Clyde? Ketika Clyde melihat kepala pelayan, tatapan penuh harapan muncul di matanya. Selamatkan aku. Kirim aku ke rumah sakit dengan cepat. Ya, Tuan Muda. Kepala pelayan berjalan menuju Clyde dengan cepat. Siapa yang berani melakukannya? Teriak Zeke dengan marah. Suaranya begitu memekakkan telinga sehingga kepala pelayan merasakan dering tajam di telinganya saat darah mengalir ke otaknya. Seolah-olah dia akan pingsan. Memaksa dirinya untuk berhenti di tengah jalan, kepala pelayan tidak berani bergerak selangkah pun. Zeke melanjutkan, beritahu bosmu tentang apa yang terjadi. Kepala pelayan itu melirik Clyde dengan ragu. Katakan padaku, gumam Clyde dengan susah payah. Oleh karena itu, kepala pelayan berkata, Marsekal Agung tiba-tiba mengeluarkan perintah utama. Sekarang, semua perbatasan Ateville telah disegel. Apa? Clyde bergidik, merasa ini terlalu nyata. Tidak. Tidak mungkin. The Great Marshal mengeluarkan perintah utama dan menyegel Ateville. Apakah semuanya hanya kebetulan? Mustahil. Bagaimana bisa ada kebetulan yang begitu besar di dunia ini? Kecuali kalau Zeke benar-benar marshal yang hebat. Tidak heran keluarga Tisleton tidak melakukan apapun pada Zeke setelah dia melumpuhkan Julian. Itu karena dia adalah Marsekal Agung. Saya telah menentang Great Marshal selama ini, bahkan menggertak istrinya. Ya Tuhan, aku telah menggali kuburanku sendiri. Teror semata-mata terlalu banyak untuk Clyde, menyebabkan dia pingsan saat itu. Bahkan Lesi lumpuh karena shock saat dia menatap Zeke, mulutnya menganga. Dengan tatapan menyesal, Zeke berkata, maafkan aku karena menyembunyikannya darimu selama ini, Lesi. Aku menyembunyikan identitasku karena aku terlalu khawatir kehilanganmu. Mengambil napas dalam-dalam, Lesi berseru, jadi, Andalah yang saya usulkan selama upacara Marsekal Besar. Zeke menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Lesi melanjutkan, pengemis yang aku selamatkan di masa lalu adalah kamu juga. Sekali lagi, Zeke mengangguk. Tiba-tiba, air mata mengalir dari mata Lesi saat dia mengelus kepala Zeke dengan lembut. Dari seorang pengemis yang menyedihkan, kamu menjadi Marsekal Agung yang perkasa. Apa yang telah kamu alami selama bertahun-tahun ini? Kamu pasti menjalani kehidupan yang neraka. Zeke menghela napas lega. Sepertinya Lesi tidak membencinya untuk saat ini. Pada saat itu, telepon Zeke berdering. Melihat bahwa itu adalah panggilan dari Wall Street, Zeke menerimanya. Keserakahan serigala berkata, Tuan, saya telah berhasil melacak Ichiro Yamano dan memojokkannya ke atap pusat perbelanjaan. Dia dijaga oleh 4 ninja besar, jadi saya tidak dapat mengalahkan mereka sendirian. Oleh karena itu, saya telah menghubungi Lone Serigala dan Serigala Tunggal. Mereka akan segera datang dan mendukungku. Zeke berkata, sudahlah. Katakan pada Soul Wolf dan Lone Wolf untuk tetap di pos mereka. Aku akan bertindak secara pribadi. Karena mereka telah menyandera putriku, aku hanya bisa menjamin keselamatannya dengan mengambil tindakan sendiri. Dengan nada ragu-ragu, Wall Street memperingatkan, Tuan, Anda masih terluka parah. Jika Anda melawan mereka, luka Anda mungkin akan memburuk. Tetapi Zeke menjawab, tidak masalah. Lakukan saja apa yang saya katakan dan tunda dia. Saya akan segera tiba. Ya Pak. Setelah menutup telepon, Zeke meyakinkan Lesi, aku akan menyelamatkan misi sekarang. Tetap jangan pergi kemanapun. Bab 1252. Lesi berkata dengan cemas, Zeke, kamu adalah pelindung seluruh negara, jadi kamu tidak boleh jatuh. Jika kamu jatuh, seluruh rahasia akan runtuh. Jika keadaan menjadi buruk, tolong selamatkan dirimu terlebih dahulu. Keselamatan bangsa adalah yang terpenting. Bagaimanapun, itulah yang memberi semua orang rumah yang aman. Sambil tersenyum, Zeke menghiburnya, jangan khawatir, Lesi. Aku dan misi akan aman hari ini.
Pada saat yang sama, berita tentang Marsekal Agung yang mengeluarkan perintah tertinggi menciptakan keributan besar di Rahasia. Bahkan menciptakan buzz secara global. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya Marsekal Agung mengeluarkan perintah utama. Siapa yang begitu penting sehingga Marsekal Agung akan mengeluarkan perintah utama untuk orang tersebut? Jawabannya akan segera terungkap. Sementara itu, musuh Marsekal Agung terjebak di atas sebuah pusat perbelanjaan. Ada total 5 orang, termasuk 4 ninja besar, yang menyandera seorang gadis kecil. Menurut intel yang dapat diandalkan, Marsekal Agung akan pergi ke pusat perbelanjaan secara pribadi untuk menghadapi musuh. Pada saat itu, semua orang bergegas menuju pusat perbelanjaan, mengisinya sepenuhnya. Mereka semua ingin menyaksikan Grid Marshal yang perkasa beraksi. Pada saat itu, Ichiro Yamano dan 4 ninja hebat sedang berdiri di atas pusat perbelanjaan. Ichiro sangat marah, tidak menyangka bahwa Marsekal Agung masih hidup, dan bahkan mengeluarkan perintah utama. Pembunuh top, Ike, berbohong padaku. Untungnya, saya punya sandera. Selama Marsekal Agung bukan orang tanpa ampun, saya masih bisa bertahan. Tiba-tiba, suara helikopter yang memekakkan telinga terdengar dari langit. Segera, sebuah helikopter terbang ke arah mereka dengan cepat dan berhenti di udara di atas atap pusat perbelanjaan. Ketika pintu helikopter terbuka, seorang pria melompat turun dari ketinggian 30 meter. Dengan sosok berotot, rambut panjangnya dikibaskan ke belakang meskipun udaranya tenang. Dia menyilangkan tangannya di belakang punggungnya dengan elegan, sementara matanya yang merenung memberinya aura yang mirip dengan penguasa dunia. Faktanya, auranya begitu mengesankan sehingga orang banyak hampir tidak bisa bernapas. Dengan tatapan penuh gairah dan ekspresi bersemangat di wajah mereka, orang banyak menyaksikan. Idola kami, Marsekal Agung. Ketika Misi melihat Zeke, dia meratap, "Ayah, peluk aku. Aku ingin kamu memelukku. Aku tidak suka paman jahat ini. Peluk aku, ayah." Diam. Ichiro segera membekap mulut Misi dengan tangannya. "Jika kamu berani berteriak lagi, aku akan menggorok lehermu." Meski Zeke merasa geram dan patah hati, dia tidak bisa menunjukkannya ke publik. Bagaimanapun, dia mewakili rahasia sekarang. Oleh karena itu, ia harus menstabilkan emosinya dan menenangkan diri. Berpura-pura tenang, dia berkata, "Jangan mengamuk, Misi. Aku akan membawamu makan es krim favoritmu nanti, oke?" Misi mengangguk murung. "Baiklah, aku akan mendengarkanmu, ayah." Kemudian, tatapan Zeke jatuh ke Ichiro. "Biarkan dia pergi, dan aku akan mengampunimu. Jika tidak, kematian adalah satu-satunya hasilmu." Diam. Dengan mata merah, Ichiro menuntut dengan gigi terkatup, "Atur penerbangan kembali ke Japanio untuk kita, sekarang juga. Kalau tidak, aku akan mengusirnya dari gedung." Zeke menghela nafas. "Kebodohan dan kekeras kepalaanmu sangat menyedihkan." Ichiro berteriak, "Hentikan omong kosong itu. Kau biarkan kami pergi, atau putrimu akan menemani kami ke kuburan kami. Pilih dengan cepat." Zeke menggelengkan kepalanya. "Maaf, tapi kamu tidak berhak mengancamku." Dengan sedikit gerakan tangannya, sebuah pedang menyelinap dari bawah lengan bajunya ke tangannya. Dia mencengkeram pegangan dengan erat. Kata naga terukir di gagangnya, menangkap cahaya dan menarik perhatian semua orang. Pedang Raja Naga adalah pedang pribadi Marsekal Agung. Legenda mengatakan bahwa pedang itu ditempa dari iridium, yang merupakan logam paling langka di dunia. Tidak bisa dihancurkan dan sangat tajam, pedang itu dipuji sebagai pedang terbaik di dunia. Namun, Grid Marshal hanya akan menggunakan pedang di medan perang. Tidak ada orang lain yang pernah menyaksikan Marsekal besar menggunakan pedang sebelumnya. Bab 1253. Akhirnya bisa menyaksikan kemuliaan penuh pedang Marsekal Agung hari ini, mereka merasa seperti mereka bisa mati tanpa penyesalan. Pada saat itu, Zeke berjalan menuju Ichiro. Pedangnya terseret di tanah, mengeluarkan dentang gerindra yang mengancam saat bunga api beterbangan di udara. Ichiro, di sisi lain, sangat gugup. "Berhenti di situ. Jangan berani-beraninya maju selangkah pun. Jika tidak, aku akan benar-benar melempar putrimu dari gedung." Namun, Zeke tidak melambat sama sekali. "Persetan." Di ambang kehancuran total, Ichiro meludah, "Kau memaksaku melakukan ini. Jangan salahkan aku karena tidak berbelas kasih." Saat dia mengancam, dia bergegas menuju tepi atap dan hendak melempar Misi. Pada saat itu, Zeke bergerak, dan dia muncul di depan Ichiro dalam sekejap mata.
Mengangkat pedangnya tinggi-tinggi ke udara, dia menebasnya ke bawah dengan paksa. Puff! Dengan bunyi gedebuk, lengan Ichiro telah dipotong di siku. Anggota tubuhnya yang terputus jatuh ke tanah saat darah menyembur tak terkendali di ujung yang terpotong. Menarik misi ke dalam pelukannya, Zeke menghalangi pandangannya dengan dadanya yang lebar. Tutup matamu, Nona. Misi menutup matanya rapat-rapat, menempelkan wajahnya ke dada Zeke. Setelah melirik kiri dan kanan pada anggota tubuhnya yang terputus, dia akhirnya menyadari apa yang telah terjadi. Lenganku telah dipotong. Saya benar-benar dinonaktifkan sekarang. Arg! Ratapan penderitaan yang menyedihkan memotong udara, bergema di kehampaan. Bunuh dia! Bunuh dia untukku! Berjongkok di genangan darah, Ichiro berteriak marah berulang kali. Ekspresi empat ninja besar berubah jelek. Namun, Marsekal Agung bergerak sangat cepat, hampir secepat kilatan petir. Tidak hanya dia cepat, tetapi dia juga kejam dan ganas, tidak menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Memang, Marsekal Agung hidup sesuai dengan namanya. Mereka berempat merasa sangat berkonflik sekarang. Meskipun mereka tahu betul bahwa mereka tidak sekuat Marsekal Agung, mereka tidak bisa mengakui kekalahan bahkan tanpa melakukan perlawanan. Ini menentang cara ninja. Selanjutnya, Japanio pasti tidak akan mengampuni keluarga mereka. Mereka semua akan dibunuh. Meskipun empat ninja besar tahu bahwa mereka jauh lebih lemah dari musuh, mereka masih menyerang Zeke. Namun, Zeke merespons dengan tenang dan mantap. Tidak bergerak dari tempatnya, dia memeluk misi dengan satu tangan dan menyapu pedang Raja Naga dengan gerakan melingkar dengan lengannya yang lain. Pedang Raja Naga begitu cepat sehingga menjadi busur yang menyilaukan di udara. Itu melewati leher empat ninja besar, meninggalkan bekas luka samar di belakang leher mereka. Memaksa diri mereka untuk berhenti di tengah jalan, ekspresi ketakutan muncul di wajah mereka saat mata mereka melebar karena terkejut. Kemudian, bekas luka samar di leher mereka melebar dengan cepat, dan darah menyembur keluar. Empat ninja besar ambruk dalam genangan darah, tidak lagi bernapas. Sambil menggendong misi, Zeke berjalan menuruni tangga dari atap. Setelah hening sejenak, sorak-sorai memekakkan telinga meletus di kerumunan. Betapa kuatnya! Marsekal Agung terlalu kuat. Dia mengalahkan empat ninja besar dalam satu gerakan. Memang, dia adalah legenda hidup rahasia, sosok seperti dewa bagi warga. Ketika Zeke menuruni tangga, keserakahan serigala bergegas ke arahnya. Bagaimana perasaanmu? Zeke akan berbicara ketika dia merasa mual di perutnya. Melewati misi ke Wall Street dengan cepat, dia berlari ke toilet. Dia meludahkan seteguk darah di wastafel, sementara warna mengering dari wajahnya. Meskipun pertempuran sebelumnya tampak seperti prestasi sederhana bagi Zeke, dia telah mengumpulkan banyak energi untuk mencapai puncak kekuatannya. Sekarang, lukanya semakin parah, dan kekuatannya saat ini hanya setengah dari kekuatan penuhnya. Atau lebih buruk lagi, luka-lukanya mungkin tidak akan sembuh selama sisa hidupnya. Saat itu, di sebuah gedung di seberang jalan, seorang pria berbaju hitam sedang mengamati Zeke melalui sepasang teropong. Ketika dia melihat Zeke berlari ke toilet dan muntah darah, dia berada di atas bulan. Marsekal Agung terluka parah. Sekarang, ini adalah kesempatan terbaik untuk menyerang rahasia. Memancing ponselnya dengan cepat, dia memutar nomor. Perdana Menteri, saya punya kabar baik. Setelah mengendalikan tubuhnya, Zeke keluar dari toilet, terlihat normal seperti sebelumnya. Bab 1254. Dia tidak boleh menunjukkan sisi terluka dan menyedihkannya kepada publik. Jika tidak, begitu musuh mengetahui bahwa dia terluka parah, mereka akan melancarkan serangan bertubi-tubi ke rahasia. Dengan pemikiran itu, Zeke merentangkan tangannya dan membawa misi kembali ke pelukannya. Keserakahan serigala dipenuhi dengan kekhawatiran. Dia tahu bahwa di balik penampilan Zeke yang perkasa, Marsekal Agung sebenarnya diliputi cedera. Karena itu, dia berkata dengan hati-hati, "Tuan, apakah Anda ingin pergi ke ruang Cygnus?" Diam. Zeke memelototi keserakahan serigala. Dindingnya punya telinga. Dengan demikian, keserakahan serigala tidak punya pilihan selain tetap diam. Membawa misi, Zeke menuju ke McDonald's dan memesan Happy Meal. Saat misi kelaparan, dia melahap makanannya dengan cepat. Melihat betapa puasnya penampilan misi, Zeke tertawa terbahak-bahak. Selama kamu dan ibumu bahagia, aku tidak keberatan mengorbankan hidupku. Beberapa saat kemudian, Lacey bergegas setelah mendengar berita itu.
Melihat adegan harmonis Zeke dan Missy berbagi makanan di McDonald's, Leslie merasakan kebahagiaan yang mendalam. Dia berjalan ke arah mereka dan mengambil tempat duduk. Sambil memegang tangan Missy dan Zeke, dia berkata dengan lembut, "Zeke, berjanjilah padaku bahwa kamu akan melindungi dirimu sendiri demi kita." Sekarang, Leslie mulai menerima identitas Zeke sebagai Marsekal Agung. The Great Marshal memikul tanggung jawab berat untuk menjaga rahasia sambil menangkis ancaman dari musuh. Oleh karena itu, jelas bahwa hidupnya dalam bahaya sepanjang waktu. Leslie tidak tahan membayangkan apa yang akan terjadi padanya dan Missy jika sesuatu yang buruk terjadi pada Zeke suatu hari nanti. Sambil tersenyum, Zeke menghiburnya, "Jangan khawatir, Leslie. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengancam hidupku." Tentu saja, kata-kata ini hanya dimaksudkan untuk meyakinkan Leslie. Kenyataannya, dia terluka parah, dengan kekuatannya turun dari Platinum Archduke ke kelas Silver Archduke. Ada ribuan orang di dunia yang bisa membunuhnya sekarang. Namun, Leslie percaya pada kepastian Zeke. Sambil memeluk lengannya, dia berkata dengan penuh kasih sayang, "Suamiku adalah Marsekal Agung. Missy dan aku sama-sama bangga padamu." Cemburu, Missy mengulurkan tangannya. "Aku ingin ayah memelukku juga." Tertawa, Zeke menggendong Missy dan meletakkannya di pangkuannya. Menjentikkan hidung Missy, Leslie berkata, "Semua orang mengatakan bahwa ayah adalah cinta pertama anak perempuan." Sepertinya itu benar. Seorang pelayan di samping melirik ke ponselnya, lalu kembali ke Zeke lagi. Kemudian, ekspresinya berubah drastis. Ponselnya memutar video Marsekal Agung muncul di atap pusat perbelanjaan. Tiba-tiba, dia berlutut di depan Zeke. "Kamu adalah Marsekal Agung. Sambutan terhangatku, Marsekal Agung." Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia mengharapkan dirinya untuk melihat Marsekal Agung dari jarak sedekat itu. Reaksi server mengingatkan sisa pelanggan. Perlahan-lahan, karena semakin banyak orang menemukan Marsekal Agung, mereka mulai berlutut padanya. Ada beberapa kesempatan di mana warga rahasia akan berlutut ke surga, ke orang tua mereka, dan ke Marsekal Agung. Orang tua merekalah yang melahirkan mereka. Namun, Marsekal Agung adalah orang yang melindungi mereka. Oleh karena itu, dia dianggap cukup layak bagi yang lain untuk berlutut. Namun, Zeke mengerutkan kening, tidak ingin orang lain mengganggu waktunya bersama keluarganya. Sambil menggendong Missy, dia meraih tangan Leslie dan pergi. Leslie menyarankan, "Mari kita menjenguk Mom dan Dad di rumah sakit." Mereka tiba-tiba pingsan karena apa yang terjadi pada Missy. "Aku baru saja menerima kabar dari rumah sakit bahwa mereka sudah sadar kembali. Ayo pergi." Zeke melaju ke rumah sakit dengan cepat. Namun, ketika mereka tiba di rumah sakit dan turun dari mobil, seorang perawat juga langsung mengenali bahwa Zeke adalah Marsekal Agung. Insiden pagi itu di pusat perbelanjaan sempat membuat heboh masyarakat. Pada saat itu, hampir semua orang tahu siapa Marsekal Agung itu. Bab 1255. Oleh karena itu, semua orang, dari direktur rumah sakit hingga perawat dan pasien, datang untuk menghormati Zeke. Barisan orang yang berlutut padanya membentang dari pintu masuk rumah sakit ke ruang tunggu. Mengabaikan mereka, Zeke menarik tangan Leslie dan menuju ke lantai atas. Di bangsal umum, Hannah dan Daniel baru saja sadar dan perlu istirahat. Namun, seorang pasien wanita tua di samping mereka terus mengoceh. Ada 3 pria muda, yang merupakan menantu laki-lakinya, menemaninya. Ketika mengunjungi wanita tua itu, mereka bahkan membawa banyak hadiah mahal. Hadiah mereka termasuk rempah-rempah mahal, buah-buahan eksotis, dan bunga yang rimbun. Wanita tua itu bertanya kepada Hannah dengan bangga, "Hei, mengapa kalian berdua sendirian di sini? Bukankah anggota keluargamu menemanimu ke sini?" Meskipun Hannah ingin mengabaikannya, dia menjawab dengan sopan, "Karena putri saya sangat sibuk, kami tidak ingin mengganggunya karena penyakit ringan ini." Ya, wanita tua itu juga merasakan hal yang sama. "Anak perempuan saya adalah pejabat tinggi di perusahaan mereka. Mereka sangat sibuk sehingga mereka bahkan tidak punya waktu untuk menemani saya. Untungnya, ketiga menantu saya sangat berbakti. Karena mereka tidak tega melihat saya sakit, mereka tinggal di sisiku sepanjang hari untuk menjagaku. Aku jauh lebih beruntung daripada kalian berdua." Hannah mengerutkan kening. Dia tahu bahwa wanita tua itu mencoba untuk menyombongkan diri. Namun, dia tidak bisa diganggu untuk berurusan dengannya. Baginya, menantunya sendiri, Zeke, 100 kali lebih baik daripada ketiga menantunya.
Namun, wanita tua itu tidak berhenti berbicara dan terus mengoceh. Sebagai orang tua, kita harus berhati-hati ketika memilih suami untuk anak perempuan kita. Jika kita memilih suami yang tidak cocok, kita tidak hanya akan menghancurkan kehidupan putri kita, tetapi lelaki itu juga akan menindih kita seperti parasit sampai kita mati. Apa yang harus dilakukan? Kamu pikir? Mehem, gerutu Hana sebagai tanggapan, menjadi sedikit kesal. Menantu laki-laki Anda tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan saya. Seberapa berani Anda untuk membual kepada saya dan mencoba yang terbaik untuk saya? Sayang sekali Zeke tidak ada di sini. Semua yang saya katakan tidak akan berguna. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain tetap diam. Wanita tua itu terus membual, kamu, yang tertua, tuangkan segelas air untukku. Aku haus. Kakiku terasa sedikit sakit. Kamu, gosokkan untukku. Ya ampun, kepalaku sakit. Kamu di sana, pijat kepalaku. Oke. Ketiga menantu itu mulai menyibukkan diri, memenuhi kebutuhan wanita tua itu. Sepanjang waktu, tawa cerianya terdengar di seluruh ruangan. Saat dia tertawa, dia bahkan melirik ekspresi Hana. Semakin marah Hana, semakin dia merasa berhasil. Pada saat itu, pintu bangsal rumah sakit terbuka. Ketika Hana dan Daniel melihat Lesi dan Zeke masuk, mereka sangat bersemangat hingga hampir turun dari tempat tidur. Zeke dengan cepat memberikan misi kepada mereka sambil meyakinkan mereka. Ayah, Bu, jangan bergerak. Kamu harus istirahat dengan baik. Misi juga mengulurkan tangannya yang gemuk untuk membelai wajah mereka. Kakek, nenek, kamu harus segera sembuh. Aku masih membutuhkanmu untuk menjemputku dari sekolah. Oke. Hana dan Daniel tertawa. Ketika kami pulih, kami pasti akan menjemputmu dari sekolah setiap hari. Tawa mereka terdengar sangat menusuk telinga wanita tua itu, menyebabkan ekspresinya menjadi lebih buruk. Siapa yang mereka pikir mereka untuk menunjukkan saya seperti itu? Oleh karena itu, dia mengejek, oh, apakah putri dan menantu laki-laki Anda datang mengunjungi Anda dengan tangan kosong? Lihatlah menantu laki-laki saya. Mereka membawa begitu banyak hadiah sehingga memenuhi seluruh ruangan. Lesi dan Zeke mengerutkan kening saat mereka meliriknya. Apakah wanita tua itu membual? Apa lelucon?